Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Indra Jayakusuma SPD. Saya guru di SDN Teluk Jolo 2, Kecamatan Sumber Berito, Kabupaten Bandung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN Teluk Jolo 2, Kecamatan Sumber Berito, Kabupaten Bandung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Baik. Oke, sehat semua? Sehat. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada, sehat semua ya? Nah, ini kan musim penghujan, jadi anak-anak harus menjaga kesehatan. Jangan bermain di hujan ya. Nanti kalau bermain di hujan bisa sakit. Apalagi ini saat kita sedang UTS ya, harus menjaga apa? Kesehatan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya minta ketua kelas untuk maju berdoa memimpin kita berdoa ya. Silakan ketua kelas. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak silakan berdiri. Nanti menyanyi dengan suara yang nyaring ya, dan semangat. Minggu lalu kita belajar tentang tema apa? Masih ingat? Tema 3 tentang makhluk hidup di sekitar kita. Nah, masih ingat nggak? Apa-apa makhluk hidup di sekitar kita? Hewan, tumbuhan. Nah, kemarin ada fungsi untuk tumbuhan dalam kehidupan kita. Untuk apa sebagian tumbuhan itu dalam kehidupan kita? Untuk makanan. Contohnya apa kemarin? Ada
Padi. Padi untuk apa? Diolah menjadi beras, dimasak menjadi nasi. Masih ingat ya? Nah, minggu ini ya kita akan belajar tentang tema 4, yaitu berbagai apa itu? Pekerjaan ya. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dalam pembelajaran 1. Sebelum kita melihat tema ini, saya mengajak kita untuk tekuk semangat dulu. Berdiri ya. Tekuk semangat. Berdiri semua. 1, 2, 3. Tekuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah membaca cerita, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dari teks cerita nelayan. Judulnya Nelayan Ingkar Janji ya, secara rinci. Kemudian yang kedua, setelah menganalisis unsur intrinsik dari teks cerita Nelayan Ingkar Janji, peserta didik mampu menilai sikap tokoh cerita dalam bentuk tulisan dengan benar ya. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik dapat melakukan presentasi terhadap hasil identifikasi manfaat sumber daya secara bijak dan benar. Setelah menonton video menangkap ikan menggunakan teknologi tradisional dan menggunakan teknologi modern atau tipek, peserta didik mampu membandingkan dampak manfaat teknologi bagi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dengan bekerja sama mampu membuat laporan perbandingan dampak pemanfaatan teknologi bagi kelestarian sumber daya alam dengan benar. Melalui kegiatan observasi, peserta didik dapat menentukan jenis kegiatan ekonomi dan hubungan dengan berbagai bidang di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang keenam, setelah melakukan identifikasi kegiatan pada gambar, peserta didik dapat menentukan pekerjaan yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi di lingkungan. Jadi ada berapa tadi? Ada 6 tujuan pembelajaran kita ya. Nah, yang pertama yaitu ada cerita tentang nelayan ingkar janji ke bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur intrinsik karya sastra itu bahasa Indonesia juga. Yang keempat, teknologi dalam menangkap ikan, ada IPA. Kemudian kegiatan ekonomi itu ada IPS ya. Jadi ada 3 mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, sebelum kita belajar, Bapak akan membagikan kelompok untuk kita pada pagi hari ini. Di 4 orang Bapak bagikan menjadi 2 kelompok ya. Nah, satu meja ini satu kelompok, kelompok 1 meja ini menjadi kelompok 2 ya. Silakan Rizky maju ke depan, bergabung di sini ya. Devi maju ke depan juga bergabung. Ya, cukup 2 kelompok seperti ini. Nggak usah mejanya nggak usah digeser. Oke, bukunya bisa dikeluarkan, pulpen di depan. Persiapan pelajarannya, keluarkan bukunya. Nah, di sini ada video ya yang akan Bapak putarkan untuk kita. Silakan dilihat videonya, diperhatikan ya. Pada suatu masa, hiduplah seorang nelayan miskin yang tinggal bersama istrinya di sebuah gubuk di tepi pantai. Setiap hari dia pergi mencari ikan dengan perahu kecilnya dan kembali dengan membawa ikan untuk makan keluarganya.
Itu video dilihat, Meskipun keluarga ini diperhatikan miskin, apa mereka isinya, ini sangat bahagia. orangnya seperti apa. Namun istrinya mengeluh dengan kondisi hidupnya karena tidak banyak ikan yang ditangkap untuk memperbaiki kehidupan. Lihatlah, kau telah mencari ikan seharian dari pagi sampai malam selama 30 tahun. Tapi sampai sekarang kita masih tinggal di gubuk tua yang reot yang sebentar lagi bisa roboh karena angin. Kau tidak berguna. Tapi hidup kita berdua selama ini begitu damai kan? Di usia ini, bersama dan saling berbagi sudah cukup bagi kita. Aku tidak butuh ketenangan seperti ini. Aku sudah tua. Saatnya aku mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah kualami. Yang kubutuhkan adalah rumah luas dan hidup lebih baik. Nelayan itu sangat sedih. Tapi demi istrinya, dia tetap tenang dan berusaha keras mencari ikan setiap hari. Pada suatu hari, ayahnya keberuntungan menghampirinya. Seperti biasa, dia membawa perahunya ke lautan untuk mencari ikan. Dia menunggu seharian tanpa mendapat seekor pun ikan. Tapi dia tetap bertahan. Dan akhirnya dia menangkap seekor ikan emas. Dia sangat senang karena akhirnya bisa membawa pulang ikan untuk makan malam. Betapa besar ikan ini, akhirnya kami dapat makan malam yang enak. Tiba-tiba, ikan itu mengeluarkan suara yang mengejutkan nelayan itu. Tolong, aku hanya ikan kecil. Tolong lepaskan aku. Kau bisa bicara? Sungguh aneh ada ikan bisa bicara. Bagaimana kau bisa bicara? Iya benar, nelayan tua. Tolong selamatkan hidupku. Aku bukan ikan biasa, tapi ikan ajaib. Percuma memakanku karena dagingku tidak enak. Tolong lepaskan kembali aku ke air. Aku akan memenuhi apapun keinginanmu. Dengan kebaikannya, nelayan itu mendengar permohonan ikan itu. Dia melepaskannya tanpa mengatakan apapun. Baiklah, aku tidak tega memakanmu. Pergilah. Terima kasih banyak. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Aku pasti akan membalasmu karena menyelamatkanku. Malam itu, sang nelayan pulang tanpa membawa ikan untuk makan malam. Itu membuat istrinya sangat marah. Kau tidak berguna. Bekerja sepanjang hari tanpa membawa pulang apapun. Bagaimana kita bisa makan malam ini? Apakah kau ingin membuat kita kelaparan? Hari ini aku mendapat ikan ajaib, tetapi aku kasihan, jadi kulepaskan saja. Kau mendapat ikan ajaib lalu melepaskannya? Ada apa denganmu? Kau mencoba menipuku dengan alasan kekanak-kanakan. Bagaimana aku bisa percaya dengan omong kosongmu? Ikan ajaib seperti apa menurutmu? Kemudian sang suami menjelaskan semua cerita tentang ikan emas itu. Setelah mendengar semua cerita itu, istrinya lebih marah dan menyalahkannya. Bodoh sekali. Jika itu ikan ajaib dan kau melepaskannya, seharusnya paling tidak kau meminta rumah baru, bukan malah melepaskannya. Kau tahu gubuk ini hampir roboh kan? Aku tidak tahu apa isi kepalamu. Betapa malangnya aku menikah dengan orang tidak berguna sepertimu. Besok, jika kau menemuinya, kau harus mencarinya dan mintalah rumah untukku. Jika tidak, jangan pernah kembali. Kau dengar itu? Tapi ikan itu ada di laut lepas. Di mana aku harus mencarinya? Dan semuanya, setua kita, kenapa kita harus membutuhkan lebih? Lebih baik damai seperti ini, bukan? Tidak cukup. Aku ingin lebih. Jika kau tidak bisa mencari uang sendiri, temui ikan ajaib dan jadikan aku seorang ratu. Lalu kita akan memiliki semuanya. Dengan menjadi seorang ratu, kita tidak butuh apa-apa lagi. Jika tidak bisa, aku tidak mau kau ada di sini. Kau dengar itu? Nelayan itu sangat malu karena istrinya sangat serakah. Tapi dia masih mematuhinya. Sejak kapan istriku jadi egois begitu? Bagaimana cara memuaskannya? Dia pun pergi ke laut dan memanggil ikan emas. Sekali lagi, ikan emas mengabulkan. Sudah nontonnya? Ini juga ada cerita dari buku ya, sama ceritanya tentang apa itu? Nelayan yang mendapatkan ikan emas tadi ya. Nah, ini ada video lagi. Video yang kedua yaitu menangkap ikan secara tradisional. Tadi Bapak sudah tanyakan dengan anak-anak semuanya bahwa kita pernah semua menangkap ikan, dan caranya juga ada yang memancing, ada yang
Iya, macam-macam ya cara kita untuk menangkap ikan. Nah, ini ada cara menangkap ikan secara tradisional. Yang tahu namanya itu? Nggak tahu ya? Itu bukat namanya. Kalau kita di sini apa namanya? Hah? Rengge. Nah, kalau bahasa daerahnya rengge. Itu hampir sama. Gimana kapal itu? Di pantai apa namanya itu? Ya? Aceh. Coba di bawah. Itu cara nelayan di Aceh menangkap ikan secara tradisional ya. Menggunakan sekat. Itu menangkap ikan secara apa? Tradisional ya. Jadi ada dua cara. Nah, ini ada juga cara nelayan menangkap ikan secara modern ya. Jadi ada dua cara, satu secara tradisional, satu secara modern ya. Sambil dibaca ya, tak menimam. Kita pasti pernah mendengar tentang jaring bukat harimau. Bukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan. Jaring ini dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan pelampung di sisi atasnya dan pemberat di sebelah bawahnya. Dengan demikian, bukat membentuk semacam dinding jaring di dalam air yang akan melingkari kumpulan ikan dan mencegahnya melarikan diri. Lalu kenapa jaring bukat harimau dilarang? Padahal ini justru sangat menguntungkan bagi para nelayan. Cara kerjanya seperti ini. Ketika ditenangkan ke air, bukat harimau mencakup wilayah yang sangat luas dan terkadang sampai ke dasar laut. Jaring itu kemudian menangkap dan membunuh ikan dan makhluk laut lainnya, termasuk penyu, hiu, lumba-lumba, anak ikan paus, terumbu karang, dan juga akan menghancurkan ekosistem di bawah laut. Karena itulah kemudian penggunaan bukat harimau dilarang. Meski ada orang yang kadang nekat melanggar hukum dengan masih menggunakannya. Ada bermacam-macam jenis bukat, seperti bukat kantong, bukat lembaran, bukat cincin, dan bukat harimau. Jaring atau bukat ini dapat dioperasikan baik dengan menggunakan kapal, perahu,
ataupun dari pantai. Namun, khusus untuk pekan harimau sudah sangat dilarang oleh pemerintah karena sifatnya yang sangat merusak. Biasanya, bukan harimau memiliki jangkauan yang sangat besar atau lebar yang digunakan untuk menangkap ikan untuk tujuan komersial. Nah, itulah sedikit informasi tentang jaring bukan harimau, dan semoga bermanfaat. Tadi kita sudah nonton beberapa video ya. Video yang pertama tadi tentang apa? Tentang nelayan apa tadi? Miskin ya. Istrinya seperti apa istri tadi? Serakah ya. Kemudian video yang kedua tentang apa tadi? Yang kedua menangkap ikan secara apa tadi? Secara tradisional ya. Yang ketiga tadi menangkap apa? Ikan secara modern. Tapi di antaranya itu ya, menangkap ikan secara tradisional dan menangkap ikan secara modern itu sudah kita simak sama-sama, itu ada positif negatifnya ya. Ada yang merusak apa tadi? Ekosistem di bawah laut ya. Nah, kegiatan yang ditujukan pada video tersebut yang di dalam nelayan tadi, istrinya serakah ya. Kemudian video yang kedua tadi menangkap ikan secara tradisional. Video yang ketiga menangkap ikan secara modern ya. Nah, apa perbedaan dalam kegiatan video yang kedua dan yang ketiga tadi? Video yang pertama tadi dengan yang ketiga, video yang kedua dan yang ketiga, perbedaannya beda ya. Satunya pakai jaring secara tradisional, yang satunya pakai pukat apa tadi? Pukat apa tadi? Enggak, yang modern menggunakan pukat harimau ya. Nah, menurut kalian menangkap ikan secara modern tadi, pendapat kalian bagus nggak? Yang modern tadi? Yang modern, yang merusak tadi tidak bagus ya, karena dia merusak ekosistem di laut ya. Baiklah, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan di dalam kelompok. Ini adalah barang kerja peserta didik ya. Nah, di dalam LKPD ini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada membaca dongeng ya. Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya ya. Nah, ini nama. Kemudian setelah kamu menyimak bacaan dongeng nelayan ingkar janji, ada pertanyaan di sini. Sampaikan pertanyaan dan tanggapan terhadap gambar tersebut. Tuliskan pada tabel di bawah. Tabel yang pertama, apa amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut. Tabel yang kedua, bagaimana sifat tokoh utama dalam dongeng tersebut ya. Kemudian nomor 3, sekarang ini banyak nelayan yang menggunakan teknologi modern untuk menangkap ikan, seperti penggunaan pukat harimau dan bom. Tuliskan apa dampak negatif dan yang terjadi pada ekosistem laut dari penggunaan laut tersebut. Nomor 4, sebutkan 4 hal yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut ya. Sebelum kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, nah sekarang lihat ke depan.
depan dulu, Bapak akan bacakan. Penggunaan teknologi menangkap ikan yang berlebihan dapat merusak ekosistem laut, ya. Beberapa teknologi menangkap ikan bahkan sudah dilarang penggunaan, contohnya penggunaan bom, ya. Jadi orang sekarang itu menangkap ikan itu ada yang menggunakan bom, ya. Jadi membuat bomnya dimasukkan ke dalam laut, ya. Di situ mungkin ada umpannya sehingga ikan dekat dengan bom itu dan bom itu meledak, ikannya mati, ya. Nah, ikan yang mati itu yang diambil, ya. Kemudian dan pukat harimau yang kita tonton tadi, ya, yang sudah kita tonton di video. Nah, pukat harimau juga merusak ekosistem di laut. Kenapa? Di dalam laut itu banyak ekosistem, ya. Ada rumput laut, ya, ada karang di bawah sana. Karena dia jangkauannya besar, jadi dia merusak semua yang ada di bawah laut, sehingga bawah laut menjadi rusak, ekosistem bawah laut itu menjadi rusak. Makanya pukat harimau itu dilarang, ya. Kemudian mari kita mengamati akibat penggunaan bom ikan dalam pukat harimau berikut. Nah, di sini ada tuliskannya hasil dengan kelompokmu. Di sini aku cukup video melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Nah, ini dia yang pukat harimau tadi yang seperti kita tonton tadi. Ini yang bom. Ya, jadi ada macam-macam cara nelayan menangkap ikan yang bisa merusak ekosistem di laut, sehingga itu dilarang oleh apa? Pemerintah, ya. Nah, termasuk kerjaan sebagai nelayan juga membutuhkan apa ini? Pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pekerjaan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi untuk menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan modern. Ayo cermati teks berikut. Jadi tadi ada dua, ya. Ada secara modern, ada juga secara tradisional. Ada dua cara nelayan menangkap ikan. Nah, di sini ada teknologi tradisional. Para nelayan tradisional masih menggunakan teknologi sederhana untuk menangkap ikan. Mereka menggunakan senapan atau sampan atau perahu kayu. Saat berlayar tersebut berlayar dengan mengandalkan angin, ya. Jadi mereka cuma mengandalkan angin. Nah, pasang surut air laut. Jika air laut surut, maka para nelayan berlayar mencari ikan. Mereka juga masih menggunakan peralatan sederhana. Berikut beberapa alat yang digunakan nelayan tradisional. Nah, yang pertama, mereka menggunakan jala atau jaring. Pernah melihat jala? Pernah melihat jala? Yang ditebar seperti ini, ya. Pernah melihat jaring? Ya, jaring itu kalau bahasa kita renggek, ya, yang dibentangkan di tengah sungai, ya. Seperti itu yang dilakukan oleh nelayan tradisional, ya. Karena menangkap ikan secara tradisional itu tidak merusak ekosistem di dalam air atau di dalam laut, ya. Nah, alat ini di jala tadi atau jaring tadi, alat ini dibentangkan ke dalam laut untuk menangkap ikan kecil. Jala atau jaring hanya dibuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Nah, yang di alat pancing, pernah memancing? Pernah, ya. Nah, alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan memancing pancing yang dipasang menetap di pantai, kemudian ditarik jika ikan sudah menangkap atau sudah tertangkap, ya. Jadi kita memancing itu adalah alat tradisional, ya, yang tidak merusak ekosistem. Kemudian di sini ada bubu, ya. Bubu itu pernah lihat bubu?
Ya, yang kalau tempat kita bubuk itu terbuat dari rotan, ya. Dia ada seperti ini, ada tempatnya masuk, ya. Kemudian terkurung di dalamnya, ya. Di sini ditutup. Itu namanya bubuk, ya. Ada di tempat kita. Nah, bubuk ini terbuat dari bambu atau rotan yang dianyam berbentuk bulat panjang, ya. Bubuk ditenggelamkan di air atau di laut, jadi dimasukkan ke dalam air, dikasih umpan di dalamnya supaya ikan bisa masuk dan terjebak di dalamnya. Nah, ini ada beberapa alat tradisional yang digunakan oleh nelayan yang tidak merusak apa tadi ekosistem di laut, ya. Jadi kalau teknologi tradisional itu dia tidak merusak ekosistem di laut. Nah, sekarang di sini ada teknologi modern, ya. Teknologi modern, ya. Nelayan yang lebih modern menggunakan kapal motor atau perahu besar untuk berlayar menangkap ikan. Nah, kapal tersebut dijalankan dengan mesin sehingga membutuhkan bahan bakar, ya. Kapal besarkan dulu ya layarnya. Nah, itu dia. Menggunakan bahan bakar. Nah, nelayan sudah menggunakan peralatan yang canggih untuk menangkap ikan. Berikut beberapa peralatan yang digunakan nelayan modern, ya. Jadi nelayan itu ada juga yang modern, ya. Nah, yang pertama di sini radar. Nih, radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu, ya, menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Jadi zaman sekarang itu ada alat modern, ya, yang digunakan nelayan untuk melihat di mana banyak ikan. Jadi ada bahannya, ada alatnya. Namanya radar. Ya, radar ikan. Namanya radar ikan. Dia bisa menentukan atau bisa menyebutkan tempat yang di mana itu ada banyak ikan. Ya. Yang kedua, pukat. Ini yang kita tonton tadi. Pukat ini, alat ini berupa jaring yang sangat besar. Jadi besar jaringnya, nggak yang seperti punya punya masyarakat tradisional, ya. Kalau tradisional itu kecil. Tertutup mata. Lihat. Jadi ada pukat tadi, ya, yang seperti yang kita tonton tadi. Nah, pukat alat ini berupa jaring yang sangat besar dengan pelampung di bagian atas dan pemberat di bagian bawah, ya, serta ditarik dengan katrol. Pukat yang menjaring ikan lebih banyak dibandingkan secara tradisional. Jadi beda, ya. Beda itu banyak mereka yang menggunakan tradisional dengan yang menggunakan modern, ya. Ikannya banyak, lebih banyak mereka mendapatkan dengan menggunakan pukat, ya. Nah, yang diracun, pernah melihat orang meracun ikan? Iya. Sehingga ikannya banyak yang mati, ya, baik yang kecil, yang besar mati gara-gara racun, ya. Nah, zat pelemas ikan, ini racun ini adalah zat pelemas ikan yang membuat tumbuhan atau bahan kimia menggunakan racun dikarenakan dapat membahayakan lingkungan, ya. Jadi kalau mencari ikan dengan racun itu bisa membahayakan lingkungan, termasuk di sekitar kita, ya. Kalau ada orang meracun di sungai, ya, di hulu sungai, lalu kita minum airnya di hilirnya, maka kita juga bisa mabuk, bahkan sampai mati kalau mabuk, ya. Nah, itulah bahayanya mencari ikan secara modern dengan menggunakan racun. Kemudian ada bom, ya. Nah,
bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan, penggunaan bom juga dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan ya. Coba kalau di bom ya, bom itu kan meledak sehingga di sekitar ikan itu akan menjadi rusak ya, karena apa tadi? Karena apa dia rusak? Karena bom ya. Jadi bom itu bisa merusak ya. Nah, dari penjelasan Bapak di atas ya, ada dua macam cara nelayan. Ada nelayan tradisional, ada nelayan apa tadi? Modern ya. Nelayan yang tradisional itu dia mencari ikan tidak merusak ekosistem. Sedangkan nelayan yang modern dia bisa merusak ekosistem di laut ya. Nah, kemudian di sini ada kegiatan ekonomi ya. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan ya? Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelanggan ikan, dan dari lepas pelanggan itulah ikan dikirim ke pasar untuk dijual ke penjualan ikan atau langsung ke konsumen ya. Jadi ada dua transaksi, satunya penjual, satunya pembeli ya. Ada dua. Nah, aktivitas jual beli hasil laut lebih mendominasikan kegiatan ekonomi di daerah pasir nelayan sebagai produsen menangkap ikan di luar untuk menghasilkan barang dagangan. Kemudian nelayan membawa hasil tangkapan ke tempat pelelangan ikan. Kegiatan ini termasuk ke dalam kegiatan produksi ya. Jadi ada konsumen, ada penjual ya. Di situ ada jual beli yang disebut dengan apa tadi? Ngapain kamu? Ini om, Oka mau bawa pulang beberapa bungkus. Boleh kali om, mumpung masih kerja di sini. Ini kalau mau ada kita. Ayo matamu. Siap om. Makasih ya om. Di balik cita rasa pahitnya, kopi punya banyak khasiat. Menurut penelitian, aroma kopi saja ampuh membuat pikiran jadi lebih tenang. Kalau dikonsumsi, kita akan mendapatkan tambahan asupan vitamin dan mineral. Kandungan kafeinnya sendiri bisa membantu membakar lemak di dalam tubuh, meningkatkan stamina, dan menambah energi. Pokoknya pas banget deh untuk menemani waktu bersantai. Oke. Sekarang silakan buka Wikipedia dan di situ ada beberapa pertanyaan. Peserta didik. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Ada dongeng ya, dibaca dongeng tadi yang ada di yang kita tonton tadi. Ayo baca bergiliran, simakkan si cerita dongeng tersebut. Jawablah pertanyaan di LKPD. Setelah selesai, presentasikan kepada teman dan gurumu. Jadi LKPD nanti dipresentasikan ya. Apabila kurang jelas, saya tanyakan kepada guru. Nanti ditanyakan dengan bapak. Yang hal-hal yang belum jelas ya. Kemudian di sini ada perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern ya. Petunjuk pembelajaran, simaklah tayangan video kegiatan nelayan, kemudian amati alat yang digunakan nelayan tradisional dan nelayan modern yang ditayangkan ya. Kemudian kerjakan dari video duanya. Setelah selesai, satu orang mempresentasikan hasil pekerjaan pada teman dan guru ya. Ada kemudian ada video yang ketiga, menganalisis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ya.
Kemudian, nah ini ada LKPD-nya, LKPD 1. LKPD 1 itu mengamati. Mengamati itu melihat video yang ada ya. Setelah kamu menyimak bacaan dongeng Nelayan Ingkar Janji yang video yang kita tonton tadi ya. Nah, kemudian sampaikan pertanyaan dan tanggapan terhadap gambar tersebut. Tuliskan pada tabel di bawah ini pertanyaan dan tanggapan berdasarkan cerita. Nah, apa amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut? Jadi apa yang kita tonton tadi dilihat apa amanat yang terkandung di dalamnya. Dicatat ya. Kemudian bagaimana sifat tokoh utama? Kan tokoh utama tadi siapa tadi? Nelayan yang mencari ikan itu dia itu adalah tokoh utama dalam dongeng tersebut ya. Kemudian LKPD yang kedua, diskusikan lalu tuliskan pendapatmu dipresentasikan. Nah sekarang ini banyak nelayan yang menggunakan teknologi modern untuk menangkap ikan seperti penggunaan pukat harimau dan bom. Tuliskan apa dampak negatif dan yang menjadi pada ekosistem laut dari penggunaan alat tersebut ya. Sesuai apa yang telah ditonton tadi, penggunaan pukat harimau dan bom tadi itu ada dampak negatifnya ditulis ya di LKPD-nya. Yang nomor 4 itu sebutkan 4 hal yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut ya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di situ yang nomor 5-nya ada beberapa kegiatan ekonomi yang terdapat pada gambar tersebut. 2 jenis pekerjaan yang ada di gambar tersebut beserta kegiatannya nomor 1 dan nomor 2 ya. Ya silakan diskusikan dengan teman-teman sebangku untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada ya. Bapak akan menanyakan cerita dongeng Ingkar Janji ya. Nanti Bapak minta salah satu untuk membacanya. Ya ini dia Nelayan Ingkar Janji. Rizky bisa maju ke depan untuk membaca. Kalau tidak kelihatan dari situ bisa ke depan. Yang lain bisa mendengar ya. Mendengar bacaan yang dibacakan oleh teman kalian. Menetapkan jaringnya dengan nelayan menetapkan jaringnya ke laut setelah beberapa lama menghitung nelayan menarik jaringnya olah ada seekor ikan aneh yang dapat berbicara di jaringnya. Nelayan
membuatmu kaya makmur mengingat tawaran membocorkan kekayaanmu akan lenyap. Pesan ikan aneh itu. Nah, dari hasil bacaan tadi yang sudah dibacakan oleh teman tadi dan Bapak Samuel tadi, silakan kalian mengerjakan LKPD-nya. Ini dari pertanyaan pertama. Dari pertanyaan pertama itu ini dia. Ya. Nah, pertanyaan dan tanggapan berdasarkan teks cerita. Tadi kan sudah dibacakan ceritanya. Apa amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut? Nah, yang pertama. Kedua, bagaimana sifat tokoh utama dalam dongeng tersebut? Ya, silakan koordinasi dengan teman sebangkunya, ya, supaya sama-sama menjawab ya. Nomor 1 dan nomor 2. Ini, nomor 1 dan nomor 2. Ya, dijawab di titik-titik itu ya. Ya, di dalamnya. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, silakan dikerjakan fotokopinya. Ini sudah ya. Nomor 2, nomor 3 lagi. Nomor berapa? Ini kan sekarang ini banyak nelayan yang menggunakan teknologi modern ya, seperti yang kita tonton tadi ya. Nah, untuk menangkap ikan. Nah, seperti penggunaan bokap, harimau dan bom. Itu kan bukan harimau dan bom, itu alat yang modern ya. Nah, tuliskan apa dampak negatif, dampak yang merusak ya, yang merusak, yang terjadi pada ekosistem laut dari pengguna alat tersebut. Jadi nomor 1 apa, nomor 2 apa dampaknya. Yang mereka menggunakan bom itu apa dampaknya, 1 apa, 2 apa, seperti kita tonton tadi yang menggunakan pekan harimau tadi. Ini lagi, ini sebutkan 4 hal yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Apa 4 hal yang menjaga kelestarian ya, 1, 2, 3, 4 itu. Sebutkan 4 hal yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut.
Tetap semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Jangan sampai ngantuk ya. Kita harus tetap semangat biarpun sudah jam berapa ini? Udah jam 11 ya, tetap semangat ya. Nah, sekarang peserta didik, ketua kelompok satu-satu maju ke depan untuk menyampaikan laporan hasil tentang hasil dari SKPD yang sudah dibacakan, yang sudah dikerjakan ya. Seperti apa amanat yang terkandung dalam undang tersebut? Amanat yang terkandung dalam undang tersebut mengingatkan kita supaya apa sih? Tidak sombong dan tidak serakah ya. Kemudian bagaimana sifat tokoh utama dalam dongeng tersebut? Sifat utama dalam dongeng tersebut apa itu? Sangat sombong dan serakah serta ingkar. Iya, ini kelompok 1, sebentar dulu ya. Di kelompok 1 ini kelompok 2 tolong didengarkan ya. Apa amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut? Di sini mereka katakan bahwa amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut menyatakan supaya kita tidak sombong dan tidak serakah ya. Itu yang mereka dapatkan di dalam video dongeng nelayan yang ingkar janji tadi ya. Kemudian bagaimana sifat tokoh utama dalam dongeng tersebut? Sifat utama dalam dongeng tersebut adalah sangat sombong dan serakah serta ingkar janji ya. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk ke tempatnya. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 Ya, setiap kelompok nanti ya akan mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan nanti. Mau satu orang mewakili satu kelompok ya, maju ke depan nanti. Baiklah, kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Dari cerita dongeng di atas kita bisa belajar dari setiap sifat tokoh cerita dongeng nelayan yang ingkar janji. Masih ingat gak apa sifat-sifat mereka tadi? Gimana sifat tadi? Sifat nelayan tadi yang ingkar janji, dia sangat apa tadi? Sombong, serakah, kemudian apa lagi? Ingkar janji ya. Nah, jadi di situ dari apa yang kita tonton tadi bahwa nelayan itu dia mempunyai sifat yang tidak baik. Dia ingkar janji, kemudian dia sombong dengan apa yang ada. Karena dia merasa dia sudah kaya, dia merasa sudah punya segalanya sehingga dia menjadi orang yang sombong, tidak menerima apa yang ada ya. Kemudian dia terus menuntut dan tidak puas-puasnya ya. Dia tidak puas dengan apa yang ada, dia tuntut lagi, mau lebih lagi sehingga dia kembali menjadi miskin ya. Nah, kemudian video yang kedua yaitu nelayan yang menggunakan alat tradisional ya.
itu sebenarnya sangat bagus untuk menjaga ekosistem di laut ya. Kenapa? Karena jika kita menggunakan alat tradisional tadi tidak merusak apa tadi? Tidak merusak lingkungan, tidak merusak laut, tidak merusak rumput laut tadi ya. Nah sekarang beda dengan nelayan yang menggunakan alat modern. Apa tadi alat modern yang mereka gunakan? Bom, apa lagi? Iya, jaring harimau atau pukat harimau. Apalagi tadi ada radar ya untuk. Nah semua itu dilarang pemerintah sekarang. Karena apa? Karena itu merusak ekosistem laut ya. Yang disuruh yang tidak dilarang itu memancing, menjala, apa tadi alat tradisional, bubuk, apalagi apa jaring, apalagi pancing ya. Itu adalah alat menangkap ikan secara tradisional yang tidak merusak ekosistem ya. Nah dari pelajaran kita yang ada bisa kita simpulkan ya, kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, supaya kita tetap menjaga lingkungan, jangan sampai kita merusak lingkungan ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga lingkungan ya. Lingkungan di sekitar kita harus kita jaga ya, supaya kita di dalam kehidupan kita itu jangan sampai merusak lingkungan. Seperti pelajaran kita minggu lalu, kita jangan menebang pohon sembarangan. Nah minggu ini juga kita belajar tentang lingkungan, supaya kita menjaga lingkungan ya. Kita kalau menangkap ikan harus menangkap ikan dengan cara yang tradisional ya. Jangan menggunakan racun, karena racun itu bisa merusak lingkungan ya. Ikan yang besar sampai ikan yang kecil dia akan mati kalau kena racun ya. Ya, berdiri semua ya. Semangat nyanyinya. Baiklah, kita akan pulang. Akhir pelajaran kita.
Sebelumnya saya minta wakil ketua kelas untuk berdoa sebelum kita pulang ya. Silakan dari ke depan. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa kita cerita Silakan dikumpul. beraneka bidang ilmu. Jangan lupa alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas kita semua sampai tertinggal ya. Kita jadi Kalau ada sampah pintar diambil di dibimbing pohon. Pak Ya, Guru. silakan. Kita bisa pandai dibimbing Guru pelita menerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa